organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia ini merasa perlu untuk merumuskan pandangan fikih secara khusus mengenai air. Nah, mengapa Muhammadiyah mengambil langkah penting tersebut? Pertama, respon terhadap krisis air yang semakin parah. Salah satu alasan paling mendasar adalah kenyataan bahwa dunia, termasuk Indonesia, sedang menghadapi krisis air yang serius. Jutaan warga Indonesia hingga saat ini masih kesulitan mengakses air bersih yang layak. Sungai-sungai besar tercemar limbah, industri dan rumah tangga. Mata air tradisional mengering akibat deforestasi dan alih fungsi lahan. Permukaan air tanah turun drastis di kota-kota besar. Nah, yang kedua itu dorongan teologis amanah sebagai khalifah. Muhammadiyah berangkat dari keyakinan teologis bahwa manusia adalah khalifah, wakil Allah di muka bumi. Tanggung jawab khalifah ini menuntut manusia untuk menjaga dan mengelola alam termasuk air dengan sebaik-baiknya. Sehingga terjadi kerusakan dan ketidakadilan dalam pengelolaan air itu berarti manusia telah gagal menjalankan amanah khalifah. Lebih jauh, Muhammadiyah meyakini bahwa mendiamkan kerusakan yang bisa diperbaiki adalah bentuk kemungkaran. Sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi salah satu pilar gerakan Muhammadiyah, maka menyuarakan keadilan dan kelestarian air adalah bagian dari kewajiban keagamaan yang tidak bisa dihindari. Nah, yang ketiga itu merespon privatisasi dan komersialisasi air. Salah satu pemicunya langsung menyusun fikih air oleh Muhammadiyah adalah maraknya privatisasi dan komersialisasi sumber daya air ketika perusahaan-perusahaan besar baik domestik maupun multinasional mulai menguasai sumber mata air, mengelola distribusi air minum dan menjadikan air sebagai komoditas bisnis semata. Nah, muncul beberapa pertanyaan besar dari perspektif Islam. Apakah air boleh diprivatisasi? Apakah menguasai sumber air untuk keuntungan pribadi atau komersi dibenarkan secara syariat? Bagaimana hukumnya jika privatisasi air menghalangi akses masyarakat miskin terhadap air bersih? Muhammadiyah merasa perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara fikih, karena jawaban atas pertanyaan tersebut memiliki dampak langsung pada kehidupan jutaan umat Islam Indonesia. Melalui majelis tajrid dan tajdid, Muhammadiyah menegaskan bahwa air adalah milik publik dan tidak boleh dikuasai secara monopoli yang merugikan masyarakat luas. Yang keempat itu ketidakcukupan fikih klasik dalam menjawab isu kontemporer. Fikih klasik memang sudah membahas air, namun mayoritas pembahasannya berkisaran pada aspek cara bersuci. Mana air yang suci dan disucikan, mana air yang tidak sah untuk wudhu, dan sebagainya. Persoalan-persoalan modern sebagai pencemaran air, krisis air global, hak akses air bersih sebagai hak asasi pengelolaan daerah aliran sungai, atau dampak perubahan iklim terhadap sumber air belum tersentuh secara memadai dalam literatur fisik klasik. Muhammadiyah sangat semangat tajdid memperbarui yang menjadi identitas gerakan yang merasa bertanggung jawab untuk mengisi kekosongan ini. Bukan berarti meninggalkan fikih klasik, melainkan mengembangkan dan memperluas cakupan fikih agar mampu menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Yang kelima itu memperkuat kesadaran umat Islam tentang lingkungan. Muhammadiyah menyadari bahwa selama ini kesadaran umat Islam terhadap isu lingkungan hidup, termasuk kelestarian air, masih relatif lemah. Banyak umat Islam yang memahami agama hanya sebatas ritual ibadah, sementara tanggung jawab terhadap alam kurang mendapat perhatian serius. Dalam menyusun fikih air, Muhammadiyah ingin menyampaikan pesan yang kuat sebagai umat Islam bahwa menjaga air adalah bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Yang keenam itu kontribusi Islam dalam pembangunan berkelanjutan. Muhammadiyah ingin membuktikan bahwa Islam memiliki kontribusi nyata dalam diskusi global tentang pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan. Isu air bersih adalah dalam agenda Sustainable Development Goals tentang air bersih dan sanitasi layak. Muhammadiyah ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam jika digali dengan benar melalui pendekatan fikih yang progresif, selaras bahwa melampaui komitmen global terhadap kelestarian air ini adalah cara Muhammadiyah memposisikan Islam sebagai agama yang relevan, kontributif, dan solutif di tengah tantangan global. Mungkin aku ingin nanya, kayak pengalaman organisasi Muhammadiyah tuh seperti apa tentang seperti ini di air? Nah, untuk pengalaman organisasi
yang memiliki jaringan luas di seluruh pelosok di Indonesia dengan ribuan sekolah, rumah sakit, pesantren, dan cabang organisasi, Muhammadiyah melihat langsung di lapangan bagaimana krisis air, penyengsaraan masyarakat rumah terutama yang tinggal di daerah terpencil, wilayah bencana, dan kawasan miskin perkotaan mengalami MDMC. Dalam menangani bencana, pengalaman Lazismu dalam program air bersih komunitas, serta pengalaman amal usaha Muhammadiyah di daerah rawan kekeringan memberikan pijakan empiris yang kuat bagi perlunya panduan fikih air yang komprehensif dan aplikatif. Seperti itu ya. Jadi kesimpulan yang saya dapat mungkin yaitu Muhammadiyah tuh menyusun fikih air karena perpaduan antara kesadaran teologis, terus kepekaan sosial, dan tanggung jawab intelektual. Jadi Muhammadiyah itu tidak ingin menjadi organisasi Islam yang hanya mengurus ritual ibadah saja, tapi ingin hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual yang mampu menjawab persoalan real umat dan kemanusiaan. Mungkin seperti itu ya. Ya, benar banget. Terima kasih untuk jawaban yang lebih detail. Mungkin saya ingin bertanya juga nih, apa sih kedudukan air dalam Islam menurut perspektif Muhammadiyah ini? Untuk kedudukan air dalam perspektif Muhammadiyah itu tuh Mungkin bisa dijawab, Mbak? mungkin bisa dijawab. Air dalam pandangan Islam bukan sekedar zat air yang dibutuhkan secara biologis oleh makhluk hidup. Jauh lebih dari itu, dalam perspektif Muhammadiyah, air memiliki kedudukan yang sangat mulia, strategis, dan multidimensi, mencangkup dimensi teologis, ibadah, sosial, hukum, hingga ekologis. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang mengedepankan pemahaman Al-Quran dan Sunnah secara langsung dengan pendekatan tasdid, memandang air sebagai holistik dan komprehensif. Nah, yang pertama itu Mungkin bisa ditambahin, Mas? Mungkin dari saya sendiri itu ada satu, air sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan yang yang kedua tuh air tuh sebagai sumber kehidupan juga. Dan yang ketiga, air sebagai nikmat dan amanah Allah. Terus air tuh dalam kedudukan ibadah tuh, dalam konteks ibadah, air tuh menempati kedudukan yang sangat sentral dan tidak tergantikan dalam fikih Islam. Air sebagai syarat sahnya ibadah, terus air dalam mandi wajib dan bersuci, terus efisiensi air dalam ibadah, seperti itu. Terus air itu sebagai hak bersama umat manusia. Mungkin seperti itu bisa menjawab. Oh, jadi saya nangkapnya kesimpulannya itu adalah Muhammadiyah ini mendorong setiap muslim untuk tidak hanya menjadi pengguna air yang bijak, Ya, tetapi benar, juga menjadi betul. penjaga dan pembela air demi kelangsungan hidup umat manusia dan Ya. seluruh makhluk ciptaan Allah di dunia ini. Nah, makanya air itu sangat penting. Jadi mungkin ada 3 pertanyaan yang dilontarkan dari kelompok kami yang kita diskusikan, yaitu tentang fikih air dalam perspektif Muhammadiyah. Untuk selebihnya jika ada salah, mohon maaf. Kami dari kelompok 1 izin Pamit undur diri. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi bermanfaat. wabarakatuh.